Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afadil Asya dari Prodi Penjualan Pertanian Berkelanjutan kelas 1B. Pertama-tama, pada kesempatan kali ini ya, saya akan mempresentasikan materi tentang macam-macam unsur hara dan mekanisme penyerapan oleh tanaman. Presentasi ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya unsur hara bagi pertumbuhan tanaman serta bagaimana tanaman menyerap unsur hara dari tanah. Nah, tanaman itu kan memerlukan nutrisi untuk tumbuh. Sama seperti manusia membutuhkan makanan bergizi, tanaman juga membutuhkan berbagai unsur hara yang mereka serap dari tanah. Unsur hara ini berperan dalam berbagai proses fisiologis dan biokimia di dalam tanaman. Namun, tidak semua unsur dalam tanah itu dapat langsung diserap oleh tanaman. Tanaman hanya dapat menyerap unsur hara dalam bentuk tertentu yang tersedia dalam larutan tanah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami jenis-jenis unsur hara serta bagaimana mekanisme penyerapan oleh tanaman. Nah, dalam presentasi ini kita akan membahas dua hal utama ya, yaitu pertama adalah macam-macam unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, dan kedua adalah bagaimana mekanisme penyerapan unsur hara oleh akar tanaman. Nah, lalu selanjutnya adalah macam-macam unsur hara. Ya, unsur hara dalam tanaman itu dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Ya, yang pertama kita bahas unsur hara makro dulu. Unsur hara makro itu adalah unsur yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang besar. Contohnya yang pertama adalah N, yaitu nitrogen berperan dalam pertumbuhan daun dan batang. Lalu P, fosfor, yang berperan dalam pembentukan akar dan perkembangan biji serta bunga. Yang ketiga adalah kalium, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit dan membantu metabolisme. Yang keempat adalah kalsium atau Ca, itu penting untuk struktur sel tanaman. Yang selanjutnya adalah magnesium, Mg, merupakan bagian dari klorofil. Ini penting ya dalam fotosintesis. Dan yang terakhir adalah sulfur, S, yaitu berperan dalam sintetis protein. Lalu yang kedua yaitu adalah unsur hara mikro, yaitu adalah unsur yang dibutuhkan dalam jumlah kecil, tetapi tetap sangat penting. Contohnya itu Fe atau besi, penting dalam pembentukan klorofil. Lalu kedua adalah Mn atau magan, berperan dalam proses fotosintesis dan enzim tanaman. Cu atau tembaga, membantu dalam pembentukan enzim. Mo atau molybdenum, ya, ini tuh untuk membantu metabolisme nitrogen tadi. Lalu yang terakhir ada boren, penting dalam perkembangan bunga dan buah. Lalu ada Cl, yaitu klor, ini membantu dalam keseimbangan air dan dalam tanaman. Lalu Zn atau seng, biasanya zinc ya, berperan dalam pertumbuhan tunas dan daun muda. Nah, ini ciri-ciri unsur hara esensial. Ada beberapa kriteria yang menentukan apakah unsur hara itu dikategorikan sebagai unsur hara esensial bagi tanaman, yaitu yang pertama adalah kekurangan unsur tersebut menyebabkan gangguan dalam siklus hidup tanaman. Ya, kekurangan unsur menyebabkan siklus hidup tanaman tidak sempurna. Lalu yang kedua adalah defisiensi unsur hara hanya dapat dibedakan dengan unsur yang sama. Ini maksudnya adalah jika tanaman contohnya itu kekurangan kalium, maka hanya kalium yang bisa memperbaikinya dan tidak bisa diganti dengan unsur lain. Lalu yang ketiga adalah unsur tersebut harus terlibat langsung dalam proses metabolisme tanaman. Ini maksudnya ini contohnya itu ya kayak magnesium itu bagian dari klorofil yang sangat penting dalam fotosintesis. Lalu selanjutnya